ada yang orang yang belum tahu Gcraft apa sih, ngapain sih gitu kan. Sebenarnya kalau kita tahu celahnya itu enak. Ya. Organisasi itu kalau kita tahu celahnya itu enak. Beneran deh. Di sini adalah sebuah wasilah jalan untuk mengoptimalisasikan potensi teman-teman, baik itu usaha pribadi atau yang memang nantinya yang bersifat kelembagaan di Gcraft itu sendiri. Dan salah satu jujur aja, salah satu yang membuat Gcraft ini bisa bertahan karena melihat sosok pembina kita itu bukan sekedar pembina aja. Beliau ini bisa Orang dikatakan lapangan. gini loh. Beliau ini praktisi. Ya. Satu, kedua, biasanya orang kalau sudah menjabat lupa. Ini enggak. Itu udah janji dari zaman kampanye. Nggak terpilih jadi pres, tapi tetap ada Gcraft-nya. Iya. Nggak dibuang, bahkan dibesarkan. Nah ini yang menjadi bilang wah ini berarti sungguh-sungguh untuk memperjuangkan ini semua gitu loh. Jadi gini, kerangka besar di tahun 2021 ini, tadi selain ada VGW, terus kita akan ada Rakornas, ada Silatnas, terus juga dalam terus sama apa kemarin saya bahas nih, setiap kreatif corner, kreatif day. Ya. Itu kreatif day tapi untuk dalam rangka ulang tahun Gcraft ketiga. Ya. Nah, kalau yang kreatif corner itu dari DPP sudah shake hand, tinggal agreement aja sama Deputi Kementerian Parekraf bidang perencanaan dan juga ekonomi kreatif. Kita sudah ketum sudah shake hand untuk sistem pembangunan infrastruktur sektor kreatif di semua wilayah di Indonesia. Bentuknya showroom atau apa ya? Nah itu nanti bolanya ada di DPP. Kalau itu boleh di DPP kayak VGW ini terketua. Iya. Kita goreng dulu nih di DPP, goreng dulu sampai ketok palu dari Parekraf, ya kan, segala macam, jalankan. Mana titik-titik mana, DPW, DIY, mana titik yang bisa dijadikan sentra kreatif di DIY. Oh di sini ketua, di sini. Oke, tolong maju DPW, selesaikan wilayah situ segala macam. Anggaran dari Parekraf untuk bangun sentra kreatif itu. Nah, infrastrukturnya. Nah, jadi nanti bolanya yang bangun untuk jadi teman-teman di wilayah sama di cabang tinggal melaksanakan. Iya. Tinggal install ya. Iya. Iya. Tinggal install jalan segalanya bla 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 bla. Nah, ini masih PR besar, sangat besar. Nah, tapi dengan catatan makanya waktu kita kemarin meeting tuh ketua. Iya. Zoom. Makanya saya tekanin baik sekali lagi. Ayo pelantikan. Bisa diajak kerjasama, bisa diajak mau terjun gitu loh. Iya. Mau bergerak ya. Yang mau bergerak itu yang penting di Gcraft yang penting itu. Iya. Selain orang Jawa, Jogja gede. Iya. Jadi memang ada bilang Daerah-daerah. ada yang orang yang belum tahu Gcraft apa sih, ngapain sih gitu kan. Sebenarnya kalau kita tahu celahnya itu enak. Organisasi itu kalau kita tahu celahnya itu enak. Beneran deh. Di sini adalah sebuah wasilah jalan untuk mengoptimalisasikan potensi teman-teman, baik itu usaha pribadi atau yang memang nantinya yang bersifat kelembagaan di Gcraft itu sendiri. Mau membangun usaha juga. Iya, baik yang mau membangun ataupun yang memang sudah berjalan. Ini adalah sebuah jembatan kita bisa melakukan. Jejaringnya kan pusat. Ya. Nah, optimalisasinya itu kan kita akan mengkolaborasikan, mensinergikan dari potensi yang ada, baik dari pemerintah, swasta, atau dari jejaring kita di dalam. Ya. Alhamdulillah
banyak masukan-masukan dari hal tersebut, teman-teman mulai tertarik gitu. Seperti itu. Kalau yang disampaikan Mas Ferry kemarin waktu kita silaturahmi Ya. Dengan DPW ya. Ya. Dengan DPW kemarin itu kan teman-teman di Jogja kan Udah ikut. ikut 3 orang. 3 orang, tapi itu menjadi sebuah bekal bagi kita yang disampaikan Mas Ferry. Salah satunya beliau kan ikut. Gitu. Itu nyampein apa ya waktu itu ya? Terkait ini DWS nih. Oh, JWS, salah tapi satunya iya, DPW. iya, yang lain tuh penting itu bagi kita yang mendengar itu. Nah, itu kalau sering-sering dilakukan silaturahminya ke beberapa mungkin dibuat event silaturahmi dengan wilayah beberapa atau bidang itu sangat membuat kita itu ada ini ya. Engagement ya. Iya, walaupun secara virtual. Harapannya seperti itu. Enlightenment. So, kalau tidak ada komunikasi, akhirnya kita tidak saling mengenal dan tidak Betul. ada masukan bagi kita. Jadi memang pada saat saya ratas juga sama ketum, jadi saya, ketua Noval sama ketua Halid, ketua bidang 2, ketua bidang 4, sama ketua bidang 5 saya. Nah, sama ketum, sama PLT Sekjen Mbak Temi. Mbak Temi kan ketua bidang kerjasama juga. Nah, memang ketum bilang kita harus ada silatnas. Karena gini, tahun lalu itu kita melaksanakan Rakornas. Kita menghasilkan beberapa cetusan-cetusan yang sudah selama ini kita jalankan dari Rakornas 2020 kemarin. Cuma disayangkan memang pada saat Rakornas kemarin pintunya hanya di DPP. Ya. Jadi memang namanya juga usia baru 2 tahun ya. Iya. Organisasi 2 tahun masih Iya. mencoba segala macam. Tapi Bang Sandi tuh selalu bilang pokoknya apapun kita bangkitkan energi kita untuk industri kreatif, untuk ekonomi kreatif itu bisa bangkit dan pulih, apalagi pandemi. Ini tantangan buat Gcraft. Di sini menjadi tanda tanya besar, salah satunya gimana saya berpikir, bagaimana saya bisa menjadikan contoh dalam artian milestone dari tantangan ini untuk teman-teman yang Gcraft. Makanya saya waktu itu pada saat Rakornas, saya masih menjadi ketua divisi inkubator talenta. Di situ saya menciptakan nama program namanya Sistagram, sistem inkubasi dan program. Jadi proses pengembangan bakat, karena memang di area saya di inkubator talenta waktu itu. Jadi saya nggak nyebrang kemana-mana. Jadi pengadaran bukan, kalau pengadaran kalau secara organisasi bukan, itu ada di ketua Noval. Tapi kalau saya lebih ke Gitu. ya lah, jadi kayak semacam pencari bakat lah. Nah cuma kalau saya bergerak sendiri, tingkat kesulitannya sangat besar, Mas. Karena apa? Menciptakan suatu karya itu juga ada effort yang cukup besar. Nggak mungkin minta sama organisasi biayanya. Tapi gimana caranya supaya ini bisa terrealisasi? Di situ makanya saya berpikir, saya bilang sama ketum, saya akan buktikan nanti. Tapi mungkin saya buktikan bukan menggunakan baju Gcraft. Saya pakai baju manapun. Ternyata pakai baju perusahaan saya sendiri. Makanya lahirlah Dumeka Record, label company ini. Saya mencari penyanyi dari ajang pencarian bakat. Jadi program Sistagram itu dulu pencarian bakat itu ada program inkubasi juga, dapat coaching juga, bla 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 segala macam, sampai akhirnya mereka disalurkan menjadi seseorang. Nah, akhirnya pada saat launching makanya saya undang ketum, ini loh jawaban dari Rakornas, tapi mohon maaf tidak pakai bendera Gcraft karena ini sifatnya uji coba pribadi. Iya, publish menggunakan banyak pihak gitu loh. Nah, jadi publish menggunakan banyak pihak, makanya pakai
label saya sendiri. Tapi ini murni 100 juta % inisiatornya saya yang ngebuat program ini. Karena nggak sulit untuk diaplikasikan ke di Gcraft-nya, kondisinya sulit. Karena harus banyak aspek yang harus terlibat di dalam situ. Kecuali kalau Gcraft-nya pada saat itu sudah settle cerita lain ya, mudah untuk mendapatkan akses. Iya. Nah, jadi saya harus ada pembuktian dulu. Situ. Alhamdulillah berjalan. Makanya sekarang balik lagi karena memang passion saya di event gitu ya, di penyelenggaraan sebuah acara, hospitality, show director dan sebagainya gitu. Jadi memang ya, kembali lagi gitu loh ke habitat saya nih. Nah, jadi kalau selama ini juga memang banyak beberapa teman-teman baik yang di DPW, DPD saya selalu bilang ayo segera pelantikan, ayo. Mumpung Bang Menteri masih jadi menteri. Kalau presidennya sering tiba-tiba dari Nah, diganti. tiba-tiba tengah malam. Tengah gimana? malam. Nah, lucu kan? Boleh kalau udah nggak taat dikit itu Iya. diganti. Tapi insya Allah sih enggak. Kalau Bang Menteri ini insya Allah, karena Kuat ya. bukan gini, kinerjanya memang teruji. Dan salah satu jujur aja, salah satu yang membuat Gcraft ini bisa bertahan karena melihat sosok pembina kita itu bukan sekedar pembina aja. Beliau ini bisa Orang dikatakan lapangan. gini loh. Beliau ini praktisi. Praktisi. Satu, kedua biasanya orang kalau sudah menjabat lupa. Ini enggak. Itu udah janji dari zaman kampanye. Nggak terpilih jadi Wapres, tapi tetap ada Gcraft-nya. Iya. Nggak dibuang, bahkan dibesarkan. Nah ini yang menjadi bilang wah ini berarti sungguh-sungguh untuk memperjuangkan ini semua gitu loh. Karena kita tahu tahun 1998 pasca kerusuhan itu kan ternyata UMKM jadi tulang punggung ekonomi. Iya. Krismon itu. Nah sekarang nih kita harus walaupun sekarang gini, kita menyumbang PDB yang lumayan besar, tapi juga masih mimisan. Walaupun katanya sekarang sudah 7% ya. Cuma tetap aja kita memang perlu effort untuk sampai titik ini gitu. Nah, kita ngeliat pemimpinnya kita, One Bin kita ternyata benar-benar serius. Ayo, bahkan kita di Gcraft ini terus terang aja kita memang benar-benar organisasi nirlaba yang benar-benar yang kita benar-benar ini memperjuangkan kebutuhan kebutuhan pelaku industri kreatif yang harus dikembangkan. Dan kebetulan saya orang lapangan, saya praktisi industri kreatif, related sekali, dan saya bisa ngomong seperti ini, saya bisa speak up soal ini karena saya mengalami sendiri. Iya. Pelaku, praktisi. Nah, jadi saya bilang juga sama teman-teman, harapannya ayo deh teman-teman di DPW, DPC, susunan kepengurusannya juga dilengkapi segala macam supaya apa? Supaya SK-nya bisa turun. Kalau SK turun enak geraknya. Iya. Enak gak geraknya? Betul. Enak ketua. Iya. Ketua mau bikin kerja sama MOU mas apapun enak. Iya, itu Karena sebenarnya. udah pakai pakai emblem Gcraft, ada SK-nya. Orang nanti Sandiaga Uno. Gua menteri. Kemarin kita juga nunggu itu, Mas. Iya. Akses. Iya. Mau nyari divisi aja belum. Iya. Menunggu mandat. Iya. Jadi dibikin aja struktural secara normatif, bikin outline-nya dulu, masih kosong beberapa. Yang penting sudah terisi di atas Walaupun 50. ketua aja ya. Iya, walaupun ya sudah terisi 50% lah paling tidak. Iya. Ya, sudah terisi line up-nya. Udah ngaju bikin online aja. Kita kemarin udah sampaikan insya Allah Yang di divisi apa? tinggal di divisi yang Perempuan tinggal orang iya. dilibatkan. Jadi pesannya pusat kemarin lewat Pak Dono, Noval oke. OKK itu memenuhi kuota perempuan itu tolong tetap diperhatikan. Makanya nanti jejaring teman-teman Mbak mulai di penjaringannya, terus milenial angkatan muda ini perlu banyak dilibatkan seperti itu.
Kemarin sebenarnya kita punya strategi itu BPH dulu kita perkuat, harapannya pengurus inti ini yang memang benar-benar satu visi, satu frekuensi. Kalau bahasa kita para aktivis Muslim ini sebutnya kita satu hero. Satu server. Oh iya. Semuanya bisa mendapatkan semangat yang sama di saat bergerak itu. Kita sudah tidak ada misalnya perbedaan di internal di dalam. Rencananya begitu insya Allah. Terus kita ajukan ke pusat, ternyata disampaikan sama pusat, tolong dilengkapi dulu ini divisinya. Padahal kita udah kasih, tapi kosongan itu mas. Ya itu ya makanya paling nggak minimal 50%. Karena Siap. gini, kita bikin pendaftaran aja untuk member Gcraft online ya. Website itu udah lebih kuota. Lebih kuota. Di gcraft.com itu Pusat. ya DPP yang mau jadi member Gcraft ya. Dalam arti member bukan berarti pengurus. Anggota aja gitu loh, member. Itu sampai yang harusnya kita tutup tanggal sekian kita majuin tutup karena udah banyak banget peminatnya. Itu multi segmen, tua muda pun ada. Terus ditambah lagi di Gcraft ini uniknya itu nggak ada cebong, nggak ada kampret, semuanya jadi satu. Ada urusan melapar perut. Iya, nggak ada cerita. Iya. Kita memang menyingkirkan masalah politik itu kita singkirkan jauh-jauh. Identitas politik. Nggak ada. Masalah khilafiyah. Nah itu kita nggak ada segala macam. Iya. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya di DPP saya tahu sekali bagaimana di dalam seperti apa. Iya. Dan mungkin ya saya yang cukup aktif di situ. Gitu loh. Jadi memang saya minta kontribusinya teman-teman juga semuanya. Ayo sama-sama deh, yuk. Dalam artian kalau kita bisa mengelolanya dengan baik juga kok buat kita. Percaya deh, Iya. percaya deh. Ini saya kasih sampel aja ya, sampel ya. Contoh, bangun komunikasi. Kenapa saya diminta jadi pembina Dewan Pembina di Gcraft Jawa Timur. Saya bangun komunikasi ke beberapa pihak di sana. Dapat engagement MOU. 1 hari saya datang ke sana, 7 MOU saya tanda tangan. Sapu bersih semua. MOU dengan Kerjasama dengan beberapa pihak. Gcraft-nya. maksudnya pemerintah atau Enggak, ada pemerintah juga, ada juga swasta juga. Gitu. Kasih uniform berapa? Kasih uniform, oke buat Gcraft ini bikin. Yang biasa bikin Arema Malang tuh seragam itu bikin support buat Gcraft. Ini juga ini segala macam. Iya. Itu kan perlu. presiden itu. Nah, itu jadi kita benar-benar Presiden. Kalau saya sih lebih baik silent dulu, kerjain, beres, baru saya ngomong. Apa nih? Apa begini? Saya bangun network ini. 7 MOU saya pulang. Padahal posisi saya sebagai ketua divisi inkubator talenta jauh dari ini. Cuma saya di situ ditempatkan sebagai dewan pembina. Iya. Jadi saya menjalankan kewajiban saya sebagai dewan pembina. Makanya saya bawa ke ketua TEMI. Nih draft kerjasamanya MOU sama beberapa pihak. Supaya Gcraft Jatim bisa hidup sendiri. Dan ini udah jalan. Jalan. MOU itu. MOU nya jalan. Siapa? Hah? Siapa? Cak Rian. Cak Rian. Nah, ini juga calon ini juga. Udah Besar banget tuh areanya. Jawa Timur Jatim itu line up-nya sadis-sadis loh. Iya. Orangnya gila-gila, keren-keren. Lihat Gcraft di itu. Jatim tuh line up-nya tuh Bagus. anggota DPRD apa segala Iya. macam bla 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 bla. Saya di atas sama insya Allah mau Wagub. Karena istrinya Wagub juga sepupu saya kan, Arumi Basim. Si siapa namanya? Dari keluarga. Tahu. Yang masih muda siapa namanya? Emil. Oh iya. Nah, jadi Si Dardak siapa? Emil Dardak. Nah, kemarin udah sempat video callan sama saya kan. Siap Mas Fer, oke, bismillah. Nah, jadi intinya mereka bisa hidup, bisa berjalan itu, mengembangkan. Makanya saya bilang, Jatim ini aja sampai sekarang belum dilantik secara aklamasi. Oh, belum ya? Belum. Oh, Masya Allah. Sekarang nggak sampean bayangin ya, belum dilantik MOU sebanyak itu Mas. Iya. Begini kok dilantik. Datang semua. Kita MOU engagement kerjasama segala macam.
ya kerja mereka pasti Iya. Soalnya udah info dari Pak Ketua katanya nguatin ini. Organisasi. iya makanya kelengkapan Kelengkapan, ya. keorganisasian itu emang harus karena kan nanti ada ART yang harus dijalankan. Karena memang kalau organisasi tidak line up secara penuh tidak dilengkapi susah. Mandatnya juga. Di sana sudah lengkap. Kalau sana Tinggal lengkap. lengkap. Ya ada bolong-bolong 1-2 lah. Kan Jawa Timur. Dan ini sebenarnya juga mereka diminta sama Tuan Noval kan untuk bantu di Jawa Tengah. Saya bersama jenengan diminta untuk dan Jawa Tengah kan mati suri bahasanya. Dulu kan Mirza itu. Oh iya. Mirza. Saya udah komunikasi dengan Mirza, ternyata memang posisinya kan lagi di Kalimantan. Nah kemarin diminta untuk tolong bantu Mas Alwi untuk formatur di Jawa Tengah. Ya siap, cuman saya supaya kelihatan petanya dulu di DIY, baru nanti simultan untuk ke Jawa Tengah. Dan wilayah teritorial Jawa Tengah DIY ini, insya Allah kita punya jejaring yang pasca kemarin ya pemilu. Cuman tantangan di Jawa Tengah cukup berat. Cukup beratnya itu memang salah satunya kalau kita tidak luas itu pasti teman-teman tidak mau dekat dengan kita. Ya harus fleksibel juga sih. Iya. Karena memang kalau melihat ya saat ini justru saya selalu bilang gitu ya sama yang mungkin masih belum tertarik sama Gcraft atau apa segala macamnya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang sudah, mohon maaf nih, orang yang sudah mempunyai integritas di depan, dia bisa membaca nih Gcraft ini seperti apa nanti. Iya. Ini peluang emas. Saya percaya. Peluang emas, betul lah. Iya. Kalau Serius. setelah katakanlah line up-nya terpenuhi kepengurusan, memulainya dari mana? Maksudnya mulai? Memulai gerakan kita tuh paling efektif dari mana? Jadi Seperti gini, Mas. Jawa Jadi gini. Timur kemarin. Jadi gini, kalau kemarin Jawa Timur itu istilahnya kan berangkat tuh dari DPC Malang Raya, Ketua Levin. Komunikasi sama saya, akhirnya saya datang ke sana, saya rapat dengan Gcraft Gresik juga, karena memang wilayah cukup Jawa Timur semua. Saya pimpin rapat di sana, ada beberapa mandatori yang harus dilaksanakan. Akhirnya membangun kerjasama dengan beberapa pihak. Jadi sebelum saya berangkat sana tuh sudah mapping dulu. Saya tugasin teman-teman tim di sana begini. Nah, yang maksud begini itu seperti ini. Di jajaran Gcraft, baik di DPW maupun di DPC itu kan ada struktural yang sebenarnya fungsinya itu bisa dijalankan. Bukan sekedar nama, tapi fungsinya harus dijalankan. Itu yang. Nah, ini apa sih sekarang? Kota saya sebagai ketua DPP, saya sebagai ketua bidang event dan juga sosialisasi program. Ya udah event di bawah saya semua. Yang kayak beberapa pihak mau bangun kerjasama event segala macam, pintunya saya dulu semuanya. Dan nasional. Nasional, yang skala nasional, pintulah saya. Saya bilang jalan enggak, karena saya yang sortir. Iya. Mana yang bisa masuk, mana keuntungan buat Gcraft seperti apa, apa sih keunggulannya, apa segala macam. Kita contoh VGW lah. Gcraft tuh nggak pusing-pusing, kita cuma fasilitator, kita hadirkan Pak Menteri, apa segala macam, bla 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 bla. Kita manfaatkan semua kerjasama dengan teman-teman DPW dan juga DPC setempat, bergerak semuanya. Benefitnya apa sih untuk Gcraft? Ya masing-masing DPW dan juga DPC bisa. Karena apa? DPP sudah MOU dengan mereka. Otomatis begitu DPW sama DPC mau kerja sama kalian, sama Gade, Coffee, sama Pesona segala macam, monggo. Iya. Lanjutin masing-masing di wilayah kalian. Mau bangun apa, mau bikin apa? Iya. Sama mereka. Tempat udah ada. Mau untuk member Gcraft dapat special price untuk minuman di sana. Bikin program Tinggal komunikasi. nanti sudah awal. Iya, jadi itu kuota saya. Misalnya dokter, saya pengen bikin program misalnya untuk campaign vaksin terlalu inilah. Misalnya ini stunting misalnya.
stunting atau mungkin apa kalau BKKBN itu apa Ini KB. KB ya program pernikahan di usia apa gitu usia dini segala mungkin bikin bikin kayak webinar apa segala macem bla 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 atau bikin kelas khusus CPR apa segala macam ini simpel aja. Iya. Bikin segala macam yang tindakan-tindakan yang rescue apa penyelamatan bencana apa segala macam bla 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 kan juga nanti bisa kerjasama juga sama bidang bidang satu masalah yang apa namanya kayak bansos apa segala macam nah itu bisa kerjasama sama Kepedulian, ya. kepedulian segala macam CSR bisa dibangun tuh CSR jadi bisa lihat misalnya dari dokter cuman sekarang Bu Dokternya sebagai wakil bendahara kan mungkin nanti dimandatkan ke yang bidang atau divisi ya divisi atau bidang yang berkaitan sama relate sama program tersebut gitu loh. Mas Aswin, wah wis mandi gitu cakep iki. Monggo Mas nih Mas. Kenalin. Salam warahmatullahi. Ya. Ini Mas Aswin, Mas Iqbal, ini Mas Alwi ketuanya, Mbak Sari ya? Mbak Sari, Mbak Iva, ini dokter loh. Baru tadi pagi ngobrol. Pesan Iya. Mas, pesan Mas. Mbaknya Sudah. Iya. Mas, kita sholat dulu Izin boleh? sholat dulu ya, kalau saya sudah tadi. Iya, kita nanti ngomong lagi. Ngomong. Balik lagi di Gcraft ini yang paling penting adalah kalau kita sudah tahu rule of the game itu enak. Saya udah ngomong tadi apa yang sudah saya lakukan untuk yang ada di wilayah Jawa Timur. Sebenarnya bisa dilakukan juga sama teman-teman yang di DPC atau DPW lainnya. Iya. Nah terus balik lagi selain VGW ini kita tuh punya agenda besar. Gcraft itu punya agenda besar sesuai ratas kemarin itu kita ada Rakornas. Tapi sebelum Rakornas kita ada silaturahmi. Ada silatnas itu seluruh provinsi, seluruh DPD, seluruh DPW dan juga DPC. Dan melibatkan pengurus semua. Iya. Virtual rencananya? Iya. Virtual, tapi pengurus semua ya, di luar member, di luar anggota ya, tapi pengurus semua. Nah, gitu virtual insya Allah kita upayakan Bang Menteri bisa join gitu kan, untuk mendapatkan arahan untuk road to Rakornas. Rakornas itu nanti akan rapat koordinasi nasional itu nanti masing-masing DPW akan mempresentasikan program kerja, ya kan. Misalnya di DIY ini ada DPC-nya di mana. Berarti dalam satu gabungan dalam DPW. Iya. Nah, Jawa Tengah pun demikian, Jawa Timur seperti apa? Jatim ada Gresik, ada Lamongan, ada Malang, ada Batu, itu jadi satu. Mereka akan tugas berat jadi. Nah, itu kan nanti dari pada saat Rakornas itu nanti akan menghasilkan intisarinya akan diputuskan oleh ketum dan juga One Bin, Dewan Pembina Sandi. Apa yang bisa kita petik, apa yang bisa dijalankan. Misalnya ada program yang tidak bisa dijalankan, sulit, jangan mata hati. Support program yang harus dijalankan secara nasional ataupun secara regional. Ada beberapa program yang istilahnya secara nasional, kayak VGW ini program secara nasional. Dari DPP umpannya lempar ke DPW. Nah, ada juga dari masing-masing DPW dan DPC bergerak dengan program-program masing-masing. Seperti di Instagram deh yang biasa dilakukan sama Kepulauan Riau, ya kan? Terus hari ini juga Maluku Utara juga mereka juga masif bikin program-program apa segala macem. Dan hari ini pelantikan. Nah, terus Bangka Belitung juga program juga masif gitu. Dan rata-rata nanti juga akan masing-masing DPW itu juga punya program andalan gitu. Dalam program andalan istilah program-program yang lain ya. Di luar jadi maksudnya untuk program yang akan dihadirkan di Rakornas itu adalah program yang sifatnya itu produktif, program-program produktif, misalnya
potensi mau membesarkan apa gitu ya. Tapi kalau misalnya program yang istilahnya untuk persistensi, program yang untuk reguler itu nggak perlu disampaikan di Rakornas, tapi dijalankan saja seperti hal yang biasa kayak webinar, apa itu kan program light ya, reguler ya. Nah, tapi kok program yang istilahnya yang berkaitan sama pihak lain, baik itu ke pemerintahan, suku dinas dan sebagainya gitu kan. Nah itu mungkin bisa makanya kenapa dikejar MOU itu. Paling nggak MOU dulu nih. Misalnya dari DIY kerjasama sama dinas pariwisata dan kebudayaan. Misal, kalau di sini kalau nggak salah masih belum ekonomi kreatif nih. Masih dinas pariwisata dan kebudayaan kalau nggak salah. Masih belum kreatif. Belum kreatif. Di DKI. Padahal saja kreatif. Nah itu lucu. Di DKI saja saya meeting sama kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, ya kan, Pemda DKI. Saya mau ketua Novel meeting. Mereka sendiri tuh baru di Indonesia baru satu. Yang namanya pakai kreatif. Dinas Parekraf di DKI. Tapi Ekrafnya ini belum berjalan. Karena masih bingung. Makanya Gekraf hadir di situ. Cuma ngasih asupan nutrisi lah, begini loh, begini. Tapi kita nggak berbisnis di situ. Karena DPP tidak boleh berbisnis dengan itu. Gitu loh. Tidak boleh jalan. Tapi diharapkan sayap-sayapnya ini yang bisa berkembang. Nah, DPP ke institusi tinggi, kementerian. Kebijakannya. Nah, DPP olahannya ke kementerian. Nah, tapi untuk di DPW, DPC itu olahannya ke dinas-dinas terkait. Iya. Karena sebenarnya yang lebih hit and run adalah dinas-dinas terkait itu. Makanya kenapa kalau sudah dilantik secara aklamasi, keluar SK-nya, sampai mau kerjasama sama dinas perdagangan kayak perindustrian segala, misalnya apa, dinas peternak, apalah segala macam, Pak, MOU kerjasama, sowan dulu aja, ketemu para dinasnya, bla 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 bla, MOU kerjasama, engagement terjadi, berikut sudah mau bikin suatu program, bisa melibatkan, mereka punya anggaran kok, mereka punya anggaran. Nah, jadi itu yang biar teman-teman bisa memahami kehadiran Gekraf ini kontribusinya seperti apa sih gitu. Yang penting satu, nawacitanya jangan lupa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Karena ada 17 subsektor, Mas. 17 subsektor industri kreatif di Indonesia. Ini menjadi backbone-nya industri kreatif. Walaupun saat ini menjadi seksi cuma ada 3 ya, kriya, fashion, sama kuliner. Tapi tidak kemungkinan yang lain juga ada. Seni dan pertunjukan juga bisa. Terus juga sinema dan segala macam. Banyak segala macam. Sebenarnya itu bisa dipotensi, bisa digali. Bisa dikerjasamakan dengan beberapa dinas-dinas terkait ataupun sama swasta. Nah, makanya kenapa teman-teman yang lain, saya bilang kebayang aja. Mereka di sana belum dilantik, udah merajalela, sampai udah dilantik tuh. Iya. Jadi mungkin nanti untuk Mas Aswin, mungkin brainstorming nih sama teman-teman, sama Mas Alwi dan teman-teman semua, kira-kira apa nih di DPW, Mas Aswin bisa dilibatkan sebagai apa? Sesuai passionnya Mas Aswin aja, apa segala macam, mohon arahannya aja ketua diskusi sama Mas Aswin. Kalau saya melihat beliau ini orang lapangan, terus juga gercep, orang yang gercep, responsif. Nah itu di Gekraf itu perlu orang seperti ini. Responsif. Cuma memang banyak beberapa hal ya. Kalau saya sama Mas Hasan ini udah komunikasi kenal udah lama. Iya. Kayak tadi brainstorming kita pagi sampai cekot sampai diusir kita tadi ya. Lewat waktu ya. Segala macam. Nah, makanya saya bilang balik lagi, intinya kita harus menjadi person yang bisa menciptakan peluang, bukan menerima peluang, bukan mencari peluang, tapi menciptakan peluang. Kalau kita cuma mau mencari peluang segala macam, gak usah masuk Gekraf. Ya karena balik lagi, kalau kita bisa menciptakan peluang itu,
bermanfaat untuk orang banyak. Kita itu ya gitu, nyari amal pahalanya di situ aja lah. Engagement itu yang harus dibangun. Pokoknya begitu sudah SK sudah ada, udah PD pakai nama Gcraft, di situ ada nama besar Bang Sandi di situ yang dipertaruhkan. Jadi kita nggak boleh semena-mena juga gitu kan. Orang juga pasti melihat seperti itu. Jadi gini, kerangka besar di tahun 2021 ini, tadi selain ada VGW, terus kita akan ada Rakornas, ada Silatnas, terus juga dalam terus sama apa kemarin saya bahas nih, setiap Creative Corner, Creative Day. Ya. Itu Creative Day tapi untuk dalam rangka ulang tahun Gcraft ketiga. Ya. Nah, kalau yang Creative Corner itu dari DPP sudah shake hand, tinggal agreement aja sama Deputi Kementerian Parekraf bidang perencanaan dan juga ekonomi kreatif. Kita sudah ketum sudah shake hand untuk sistem pembangunan infrastruktur sektor kreatif di semua wilayah di Indonesia. Bentuknya showroom atau apa ya? Nah, itu nanti bolanya ada di DPP. Kalau itu bola di DPP kayak VGW ini ntar ketua. Iya. Kita goreng dulu nih, di DPP goreng dulu sampai ketok palu dari Parekraf, Install ya kan, segala macam jalankan. Mana titik-titik mana DPW, DIY, mana titik yang bisa dijadikan sentra kreatif di DIY. Oh, di sini ketua, di sini. Oke. Tolong maju DPW. Selesaikan wilayah situ segala macam. Anggaran dari Parekraf untuk bangun sentra kreatif itu. Nah, infrastrukturnya. Nah, jadi nanti bolanya yang bangun untuk jadi teman-teman di wilayah sama di cabang tinggal melaksanakan. Iya. Tinggal install ya? Iya. Iya. Tinggal install jalan segalanya bla 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 bla. Nah, ini masih PR besar, sangat besar. Nah, tapi dengan catatan, makanya waktu kita kemarin meeting tuh ketua, Iya. Zoom, makanya saya tekanin baik sekali lagi, ayo pelantikan, ayo biar kita geraknya bareng gitu, enak gitu, Iya. bareng. Serempak ya? Kelihatan dah serempak. Iya. Gak sendiri-sendiri. Jadi saya pengen juga teman-teman di wilayah juga nggak lebih nyaman langkahnya gitu loh. Ya kan? Kita bikin pelantikan secara online aja kok, Zoom aja. Yang penting SK-nya bisa keluar. Iya. Sekarang serba formalitas ya? Iya. Ada Zoom. Saya aja jujur aja saya ke Jawa Timur apa segala macam enggak semuanya dana pribadi saya keluar. Dana pribadi apa segala saya keluarin semua. Saya nggak melihat sekarang, melihat ke depan. Iya. Terus segala macam. Saya bilang sampai saya bikinin seragam mereka. Iya. Cuma ya balik lagi saya punya plan. Plan ini harus berjalan. Ya alhamdulillah saya pulang buat 7 MOU. Bengong gitu. Belum pernah ada yang bisa 7 MOU itu. Satu hari loh. Kemarin itu sampai dibilang begini saya bilang, ketua di sini kayak orang mau nyalek ya. Sehari jadwalnya penuh banget. Pagi kesini, sarapan di sini sama kepala dinas ini. Wes harus kesini lagi, bilang sini. Sampai saya, bisa ada lagi ketua. Masih ada ketua, apalagi gitu. Tanda tangan. Saya nggak nyangka begitu saya nyampe ke tempat itu mereka udah siap semua. Karena yang bergerak, saya bilang harus masif. Saya datang nggak mau sia-sia. Harus buat. Oh, punya siapa nih? Kayaknya sana deh mas. Iya. Nah, jadi banyak beberapa hal-hal yang bisa kita gali ketua. Makanya tadi pertanyaan ketua Iqbal tadi kan apa? Mulai dari mana? Buka peluang ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Gini deh, lu buka apa aja, ujung-ujungnya pasti industri kreatif. Ya itu aja. Iya. Kuncinya.
gimana ya segala macam. Mau kita melihat hal depan mata kita saat inilah tanaman. Ini gampang nih. Handcraft ini, bla 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 bla. Kita tahu jual gini. Anyaman, bla 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 bla. Oke nih. Daya tariknya apa ya dari ini? Base-nya, basisnya ini ya. Bikin apa segala macam. Ya kan? Bisa ngobrolin sama tim orang yang ngerti komunikasi. Karena saya biasa mengembangkan beberapa bisnis potensial yang bisa kita gali gitu. Biasa seperti itu. Makanya kalau melihat beberapa yes Mbak minta itunya pisang. Jadi berangkat sebenarnya nanti gini ketua, biasakan dengan data. Data support itu yang akan menjadi bahan pertimbangan yang akan disampaikan. Pertama, melihat tingkat kemajemukan yang ada di sini seperti apa terhadap industri kreatif. Sektor industri kreatif di sini sebenarnya sangat tinggi. Iya. Apalagi Jogja itu ada ini mas, FKY itu, Festival Kebudayaan Yogyakarta itu ngeri banget ya. Art job, art job segala macam itu. Internasional teman-teman. Iya. Kan Jogja itu salah satu basis barometer industri kreatif di bidang seni pertunjukan. Nah, ini kan itu bisa seperti Jember. Iya, seperti Jember. Sekarang ya Borobudur Fest, Jazz Festival, apa segala macam. Iya. Tambahan itu kan daerah-daerah. Jadi benar-benar tinggal bermain di situ. Iya. Data trafficnya berapa banyak sih? Misalnya ngelihat kita dari Borobudur Jazz Festival tuh barometer berapa sih yang datang? Yang hadir pada saat itu berapa orang? Apa segala macam. Berarti kan emang ada demand di situ. Mengoptimalkan di sektor seni dan pertunjukan. Satu lagi di kuliner. Kulinernya apa? Terus krianya apa? Fashionnya bagaimana? Segala macam. Data-data itulah menjadi salah satu penunjang untuk disampaikan ke pengantin ini. Ke mana, ke Sultan mengatakan beliau bahwa kondisinya saat ini Indonesia ini sektor industri kreatif ini salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia, bahkan sampai detik ini. Tapi mungkin terbesar nggak sebesar pariwisata, tapi pariwisata sekarang lagi hancur. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa bangkit? Jadi kita kasih problem solving ke beliau. Gimana caranya ini kita bisa bangkit? Saya butuh sama-sama keterlibatan provinsi bersama Gcraft. Kita bangkitkan 17 subsektor industri kreatif di Indonesia, di Yogyakarta. Bangkitkan 17, kuasain dulu 17 subsektor industri kreatif. Sampaikan ke beliau. Saya pengen Pemprov DIY bersinergi bersama kami untuk mengoptimalkan dan hidupkan 17 subsektor industri kreatif di daerah istimewa Yogyakarta. Demi Yogyakarta kreatif, apalah gimana bahasanya lah. Iya. Itu loh. Demi keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta istimewa karena itu. Ya, Jogja istimewa. Jadi ujungnya gini. Apa tadi demi apa tadi? Keistimewaan Jogja. Yogyakarta kreatif. Iya. Membangkit menuju Jogja yang kreatif dan menuju Yogyakarta yang kreatif, mandiri dan tetap istimewa. Itu aja kunci itu. Kata kunci, bermain di kata kunci itu. Kalau saya biasa gitu, untuk menjinakkan orang-orang atas itu pakai kata kunci. Makanya identitas mereka ya. Kata kunci itu nanti akan kita. Iya, kata kunci itu kan dipecah tuh. Jadi bahan pemikiran. Iya. Jadi landasan berpikir. Jadi background thinkingnya jelas.
kenapa kalian minta beliau ataupun Pemprov sebagai one bin di sini? Kita minta sebagai one bin. Begitu beliau oke jadi one bin, SK-nya turun, Craft kuat nih. Ya kan? Kuat, Craft DJ kuat. Mau jalan kanan sini enak, nggak ada yang ganggu. Sudah punya SK, one bin-nya Langsung gubernur punya bos, Jogja. yang punya Jogja. Mau ngapa-ngapain? Karena rata-rata di daerah itu gubernur memang. Jawa Timur Wagub, DPC Kabupaten Bandung Barat Wagub bisa telepon. Oh jadi ini, jadi bupati. Jadi di DPC juga gitu misalnya di mana segala macam. Nah, jadi itu skema yang bukan